Hari ke-30 pasca banjir Aceh, di laporan bantuan sudah merata di lapangan, lumpur masih setinggi lutut, rumah dibersihkan sendiri, alat berat tak kunjung datang. Pertanyaannya sederhana, kalau memang negara katanya hadir sejak hari pertama, kenapa sampai 1 bulan kemudian masyarakat masih bertahan sendiri? Banjir besar Aceh November 2025 bukan hanya krisis alam, ia berubah menjadi krisis kepercayaan publik. Bukan karena tidak ada bantuan sama sekali, melainkan karena bantuan datang sangat terlambat, tidak merata dan tidak menyentuh semua orang yang membutuhkan. Di media, masyarakat melihat Presiden menerima laporan bahwa bantuan sudah berjalan. Menteri menyatakan kondisi sudah terkendali, data korban terlihat rapi, namun di lapangan masih ada desa yang terisolasi, logistik tidak rutin, air bersih dan listrik belum pulih, dan hingga hari ke-30, warga masih membersihkan lumpur tanpa alat berat. Perbedaan inilah yang menyita perhatian publik, siapa yang salah dan di mana sistemnya gagal. Masalahnya bukan semata niat, melainkan rantai komando yang tidak satu persepsi. Dalam banyak situasi krisis, Presiden menerapkan pendekatan yang mirip sistem komando militer. Perintah turun, laporan naik, masalah harus diselesaikan di lapangan. Namun disinilah persoalan mendasar muncul. Tidak semua yang berada di bawah presiden adalah prajurit. Sebagian besar menteri adalah politisi, bukan personel militer. Dan dua dunia ini bekerja dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Dalam sistem militer, perintah adalah kewajiban, laporan adalah kondisi lapangan apa adanya. Gagal melaporkan fakta merupakan pelanggaran serius. Dalam sistem politik, perintah sering diterjemahkan sebagai target dan citra. Laporan cenderung disesuaikan agar terlihat aman. Masalah dikelola, bukan selalu diselesaikan. Akibatnya, ketika presiden berpikir, komando sudah saya berikan, yang terjadi di bawah justru berbeda. Bagaimana agar laporan ini terlihat tidak gagal? Dan dari sinilah carut marut menjadi lebih kusut. Perintah keras bertemu birokrasi lunak, komando tegas bertabrakan dengan kehati-hatian politis. Krisis lapangan disaring sebelum sampai ke atas, bukan karena presiden tidak memerintah, bukan pula karena semua menteri tidak bekerja, melainkan karena sistem komando militer diterapkan pada struktur yang tidak sepenuhnya militer. Pertanyaan selanjutnya muncul, kenapa relawan lebih cepat? Relawan swasta dan komunitas bergerak cepat karena tidak menunggu SK, tidak menunggu data sempurna, tidak menunggu rantai birokrasi. Mereka melihat kebutuhan lalu bertindak, dan perbandingan inilah yang menyakitkan. Ketika relawan bisa menjangkau desa terpencil dalam hitungan hari, maka negara butuh waktu berminggu-minggu. 1 bulan setelah banjir, banyak warga Aceh masih mengangkut lumpur dengan sekop dan tangannya, membersihkan rumah dengan tenaga sendiri, tanpa alat berat sama sekali, tanpa dukungan logistik lanjutan dari pemerintah. Pertanyaannya, kemana alat berat negara? Jawabannya sering sama, menunggu status, menunggu data, atau menunggu keputusan anggaran. Perlu ditegaskan satu hal penting, sejak hari pertama, TNI, Polri, dan petugas lapangan memang sudah hadir. Mereka mengevakuasi, menjaga dan membantu semampunya, namun mereka berada di garis paling depan tanpa kuasa kebijakan. Mereka punya tenaga, keberanian, disiplin, tapi tidak punya kewenangan distribusi besar, kuasa anggaran maupun kendali alat berat dan logistik strategis. Itulah mengapa banyak warga berkata, mereka seperti kami, sama-sama korban. Di mata masyarakat, yang hadir paling awal bukan negara sebagai sistem, melainkan manusia berseragam yang ikut bertahan bersama mereka.